Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, di sini kembali lagi saya akan kembali mengulas berkaitan dengan informasi perkembangan Pi Network yang terbaru ya. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, oke rekan, dan langsung saja kita ke informasinya. Di sini kembali lagi melalui Pi Network Crypto Investigator ya. Di sini memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya, dan di sini langsung ke informasi yang utama. Di sini Pi Network Crypto Investigator juga meretweet postingan daripada Pi News Media 21 jam yang lalu. Kita bisa mengulasnya, yaitu pionir. Silahkan periksa deskripsi @picorteam dalam situs web baru ya untuk pertanyaan merek dagang daripada Pi Network ya. Ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan, sangat jos gandos tentunya. Dan kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengulas atau membedahnya ya. Nah, kalau kita klik, nah, kita akan diarahkan pada halaman seperti berikut ini ya, pinet.com. P-Thread make usage with Linux Pi Network ya. Kemudian di sini langsung saja kita bahas dan kita terjemahkan agar rekan-rekan juga bisa memahami secara bersama-sama ya. Kita hanya sharing saja. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat rekan-rekan, di sini websitenya adalah pinet.com, P-Thread make with Linux. Nah, di sini kemudian pedoman penggunaan merek dagang Pi Network. Kemudian di sini kita akan mencoba mengulasnya, merek dagang Pi Network dan juga logo Pi. Dan di sini ditampilkan logo Pi ya rekan-rekan, logo Pi dan bersama-sama merek dagang Pi adalah aset kekayaan intelektual yang berharga dari perusahaan komunitas Pi dan anak perusahaan, afiliasi dan rekannya secara kolektif Pi ya. Kemudian untuk melestarikan dan melindungi merek dagang kami dan untuk mencegah eksploitasi merek dagang yang tidak sah oleh aktor jahat untuk membingungkan dan menipu anggota komunitas Pi ya, penting untuk digunakan dengan benar. Ikuti pedoman ini untuk menggunakan merek dagang Pi dengan benar sesuai di semua aplikasi komunikasi, dokumen dan pesan elektronik. Kemudian pedoman ini berlaku untuk pihak ketiga manapun yang mungkin memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang Pi, termasuk namun tidak terbatas pada anggota komunitas Pi, pengembang, mitra, dan pemegang lisensi ya. Jika Anda adalah penerima lisensi merek dagang atau logo Pi sesuai dengan perjanjian tertulis, perjanjian lisensi Anda mungkin memiliki pedoman penggunaan tertentu yang berbeda dari atau sebagai tambahan dari yang disediakan di sini ya. Kemudian Anda dapat mereferensikan produk dan layanan Pi menggunakan merek dagang Pi selama referensi tersebut itu jujur, adil, dan tidak mensesatkan ya. Kemudian yang kedua, mematuhi panduan ini yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Pi dalam kebijaksanaannya sendiri. Kemudian merek dagang Pi tidak boleh digunakan dengan cara yang dapat menyebabkan orang salah percaya bahwa produk dan layanan Anda ditawarkan, didukung, atau disponsori oleh Pi adalah salah satu anak perusahaan rekanan afiliasi, kecuali penggunaan Anda secara khusus dilisensikan oleh Pi ya rekan-rekan. Jadi di sini ada semacam pedoman dasar tentang menggunakan merek dagang dengan simbol koin Pi ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan secara lebih rinci. Nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari secara mandiri ya. Nah, ini berkaitan dengan pedoman penggunaan merek dagang Pi ya rekan-rekan. Jadi nanti di sini rekan-rekan bisa mempelajari lebih dalam lagi berkaitan dengan informasi yang ada di sini. Oke rekan, dan di sini kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Kali ini saya membuka daripada Twitter Pi News Media ya, dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Di sini dikutip daripada 8 jam yang lalu ya rekan-rekan. Dan di sini dilihat daripada rentetan yang terjadi setelah keruntuhan Silicon Valley Bank, daripada kegigihan core team yang tidak salah ya, hanya masalah waktu sebelum jaringan Pi tumbuh di JD dan akhirnya membuka open mainnet. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi demi informasi, kemudian banyak sekali yang berkomentar yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar ya rekan-rekan daripada Bitcoin Observer. Nah, di sini ini melibatkan serangkaian masalah politik, ekonomi, dan juga sosial di Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi seluruh dunia, termasuk dalam industri enskripsi ya. Jadi gejolak politik dan juga gejolak yang ada di Amerika ini bisa mempengaruhi daripada industri enskripsi ya. Mungkin Amerika memiliki mata uang dolar yang sangat kuat pada akhir-akhir ini ya, kemudian terjadi inflasi, maka dari itu bisa menjadikan semacam pemicu atau gejolak ekonomi dunia ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini kita hanya berfokus dalam masalah daripada Pi Network itu sendiri atau perkembangan daripada project Pi Network.
Kemudian di sini juga ada informasi dari benua hitam lagi atau dari negara Ghana ya. Pioneer mengadakan konferensi jaringan Pi di Ghana yang bertujuan untuk membantu daripada pioneer lokal untuk memahami aplikasi ekologi Pi dan juga mempromosikan barter ekologi, mengarahkan semua orang untuk merasakan Pi dengan lebih baik. Artinya di sini untuk daripada perkembangan Pi Network yaitu perlu adanya semacam edukasi ya, terutama di sini untuk komunitas yang lebih awam. Dan mana di sini juga untuk pioneer mengadakan konferensi di Ghana ya rekan-rekan. Nah di sini kita bisa melihat pioneer-pioneer dari negara Ghana ya, ini bisa diedukasi daripada menggunakan mata uang Pi ke depannya ya untuk barter dan lain-lain. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi diperkenalkan di benua tersebut. Kemudian di sini juga dikomentari oleh P Obsession ya. Di sini komentarnya sangat mantap sekali ya. Yang pertama di sini komunitas Pi yang masih terdiri dari 40 juta atau 35 juta pioneer yang terlibat adalah pencapaian monumental dari Pi Network yang bisa dibilang memiliki komunitas kripto yang terbesar dan terkuat ya. Kemudian di sini pioneer sangat bersemangat dan aktif dalam mencari tentang informasi daripada Pi Network. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar. Kemudian pertemuan dan konferensi ini menunjukkan kepercayaan dan keyakinan daripada pioneer terhadap project Pi Network ya, dan saya harap core team tidak akan mengecewakan komunitas daripada pioneer-pioneer semuanya di seluruh dunia ya. Jadi di sini harapannya sangat besar sekali daripada komunitas atau daripada pioneer terhadap kinerja core team ya. Dan beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya ulas berkaitan dengan core team yang ditodong senjata ya, kapan open mainnet. Kemudian di sini juga disebutkan kembali rekan-rekan melalui daripada Pi News Media. Pi Network adalah pasar barter P2P terbesar di blockchain ya, dan kemudian di sini juga @Piscro Team. Jadi Piscro ya, nah sedang membangun jembatan di antara mereka untuk memungkinkan orang melakukan barter di tingkat yang lebih tinggi. Jadi di sini ada aplikasi ekologi yang namanya Piscro ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan juga bisa googling dalam Pi Brainstorm Piscro ya. Saya rasa di sini sangat mantap sekali ya. Nah, oke rekan, dan di sini saya kembali lagi ya dalam Twitter yang lain, yaitu adalah Pi Network Academy memberitakan informasi paling update 38 menit yang lalu ya. Informasinya sangat cepat sekali dan sangat banyak sekali ya rekan-rekan. Kemudian di sini saya mencoba untuk memilihkan beberapa macam informasi dan informasi yang menarik ya. Pada saat konten video ini dibuat, nah di sini 1 hari lagi menuju hari Pi yang pertama 14 Maret 2023 ya. Kemudian apa yang Anda harapkan dari core team pada hari Pi yang pertama di sini ya? Nanti rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar. Jadi harapan daripada pihak komunitas atau pionir semuanya di seluruh dunia ya tentang daripada hari Pi. Nah, nanti rekan-rekan bisa memberikan penilaian atau bisa memberikan semacam komentarnya dalam kolom komentar ya berkaitan dengan hari Pi yang pertama di sini. Tentu saja di sini banyak sekali rekan-rekan yang menginginkan agar segera open mainnet dan segera KYC massal ya. Kemudian di sini menyambung informasi daripada Pi News Media ya beberapa waktu tadi ya rekan-rekan. Nah di sini juga disebutkan kembali melalui Pi Network Academy runtuhnya bank terbesar kedua di dunia ya. Jadi di sini runtuhnya bank terbesar kedua di dunia. Lebih dari 400 perusahaan di Inggris tidak dapat membayar karyawan karena SVB telah runtuh secara total ya. Kemudian cryptocurrency adalah tempat yang aman. Pi Network akan memiliki miliaran pengguna di masa yang akan datang. Blockchain Pi tidak dapat diretas ya. Jadi di sini berkaitan dengan informasi luar negeri, terutama di negara Inggris ya, disebutkan bahwa banknya runtuh ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk cryptocurrency akan bisa menggantikan sistem keuangan secara global, terutama dalam bidang blockchain ya, karena di sini blockchain tidak bisa diretas menurut informasi yang ada di sini. Kemudian revolusi demi revolusi atau pergerakan demi pergerakan tentu akan terus berjalan ya rekan-rekan, dan kita tinggal nantikan saja apakah benar nanti Pi Network itu akan bisa menjadi mata uang secara global ya. Kita tinggal nantikan saja informasi demi informasi berikutnya, tentu masih panjang untuk kita bahas ke arah yang sana ya. Oke rekan-rekan, saya saksikan dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya kepada rekan-rekan semuanya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat, saran, masukan apapun itu nanti bisa tulis dalam kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.